Dari mana kebohongan Islam itu muncul, agama itu? Ya karena dongeng yang nggak masuk akal, yang masukin ke akal. Bagaimana menjadi sebuah dongeng tanpa mukjizat, tanpa dasar ayat-ayat yang di akal-akalan, yang masukin ke akal. Padahal semua isi Quran itu adalah ucapan Muhammad semuanya. Nggak ada itu bukti saksi mata yang melihat bahwa Al-Quran itu disampaikan lewat Jibril, yaitu dari langit sana disampaikan oleh Jibril. Sementara untuk sampai ke sana itu perlu 50.000 tahun katanya. Untuk naik turun itu. Berarti Jibril sudah langsung menerima, lalu kertas-kertasnya isinya ayat-ayatnya disampaikan. Nah, inilah dongeng-dongeng. Nah, contohnya dongeng ini. Bagaimana sebuah dongeng itu dipercaya, saudara? Bin Muhammad Al-Habsyi, suatu hari beliau mau umrah sama kakaknya, lihat ada orang penampilannya aneh. Habib Ali, ini wali. Didatengin sama Habib Ali. Orang itu langsung ngomong semua detail tentang Habib Ali. Habib Ali diminta, kamu baca surat Al-Fatihah. Habib Ali baca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Orang itu baca Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, sampai hatam. Kata Habib Ali, masa durasi saya baca Fatihah, katakanlah anggap 1 menit. 1 menit itu orang itu baca Al-Quran dari awal sampai akhir, semua suratnya saya dengar jelas, gak ada satupun yang dikurangi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, suatu hari beliau mau umrah sama kakaknya, lihat ada orang. Nah, si Habib ini begitu lancar berbohong dan berdongeng kepada Muslim Indonesia. Lah Muslim Indonesia begitu yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dia. Si Habib Ali Al-Habsyi itu dari Yaman datang ke Mekah untuk umroh. Umroh itu haji kecil, lari-lari anjing dari Marwah ke Bukit Sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, saudara, jadi ada wali. Wali itu manusia aneh, pakaiannya aneh, ya orang gila lah gitu. Tetapi orang gila yang enggak sampai dipasung ataupun dikurung, enggak. Si wali majdub namanya. Nah, wali ini, kata dia tadi, mampu membaca Al-Quran sampai habis dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat sekali. Sementara Habib Ali disuruh membaca Fatihah. Fatihah itu hanya 7 ayat. Sedangkan Al-Quran itu 6.666 ayat. Jadi kecepatan membaca Fatihah dengan Al-Quran, satu Al-Quran 30 juz itu dibaca oleh wali majdub tadi, wali gila tadi, orang gila tadi. Dengan kecepatan sama dengan membaca Fatihah yang 7 ayat. Dengan 6.666 ayat. Itu kalau dibaca dengan normal paling cepat itu 2 hari. Paling cepat 2 hari. 2 hari 2 malam. Itu pun tanpa makan, tanpa tidur. Tetapi oleh orang gila ini, dengan cepat sekali dibaca. Antara yang baca 7 ayat dengan membaca Al-Quran semuanya, lebih cepat dia. Ini dongengnya, ini dongeng Habib ini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa dipercaya seperti itu, saudara? Ini Habib Rizik yang punya anak buah. Kok nggak dikoreksi dulu untuk ceramah? Sekarang bagaimana bisa dipercaya?
Makanya beruntung saya jadi orang Kristen ini. Tidak percaya dan tidak ketemu dengan Habib seperti ini. Apa saudara mau ulangi lagi kata-kata dia tadi? Nah, kalau Anda nggak percaya Al-Fatihah itu bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira-kira berapa menit itu? Ya kan? Enggak sampai 1 menit. Ya 1 menit lah. Selesai sudah. Tetapi oleh wali tadi yang pakaiannya aneh, dia sama dengan waktu yang saya pakai tadi baca Fatihah dengan dia membaca 6.666 ayat. Yang hanya mungkin bisa dilakukan, dibaca itu 2 hari. Itu pun tanpa tidur, nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Nggak akan habis bacaannya. Ayo, bagaimana Anda bisa menalar seperti itu? Jadi dongeng agama itu muncul. Misalnya Muhammad naik ke langit pakai buruk. Itu dongeng, saudara. Bisa dipercaya. Bagaimana dia dari Masjid Haram nunggang keledai dengan kecepatan. Keledai itu, buruk itu punya sayap. Sedangkan Jibril sayap kanannya itu 600 sayap. Yang kiri 600 sayap. Nah, bagaimana dia masuk ke Gua Hiro untuk menyampaikan Al-Quran, surat Al-Alaq kepada Muhammad? Wah, serem begitu masuk itu malaikat dengan 600 sayap. Kenapa enggak nunggang malaikat saja? Kenapa harus bagal warna putih berwajah perempuan? Buruk itu. Jadi kecepatan kilat. Barkun itu artinya kilat. Tapi itu kendaraan Nabi. Naik ke langit, melewati 7 lapis langit, sampai bertemu dengan Allah kurang dari semalam. Sedangkan ini, dongeng baca Quran itu cepat. Saya pernah mendengar sayembara siapa yang paling cepat baca Al-Quran khatam, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang lain tentu saja nggak sanggup menghatamkan Quran dengan cepat. Tetapi Ali bin Abi Thalib, menantu dia, langsung membaca 3 kali kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Berarti karena kata Nabi, kulhu itu 1/3 dari Quran. Oleh Ali bin Abi Thalib 3 kali. Lalu, benar kamu Ali. Karena menantunya sendiri. Karena dia pernah mendengar Muhammad, kulhu itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Masuk akal nggak? Anda penonton, nah itu saya mau memberikan edukasi kepada penonton murtadin ataupun orang Kristen yang nggak ngerti sama sekali dengan Quran. Kita putar dulu ya, biar Anda ngerti bahasa dia itu. Penampilannya aneh, Habib Ali.
ini wali. Didatengin sama Habib Ali. Orang itu langsung ngomong semua detail tentang Habib Ali. Habib Ali diminta, kamu baca surat Al-Fatihah. Habib Ali baca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Orang itu baca Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbinas, sampai hatam. Kata Habib Ali, masa durasi saya baca Fatihah, katakanlah anggap 1 menit. 1 menit itu orang itu baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Semua suratnya saya dengar jelas, gak ada satupun yang dikurangi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, suatu hari beliau mau umrah sama kakaknya, lihat ada orang penampil. Kan bohong. Begitulah agama itu dibuat cerita bohong kepada orang Indonesia. Nah yang lucu nih orang Indonesia percaya pula. Oh banyak sekali hurafat cerita bohongnya Habib-Habib ini. Ada Habibnya yang sudah meninggal mau pindah kubur, begitu kuburnya dibuka, ada. Lagi duduk mayatnya itu sedang baca Al-Quran. Duduk di atas kursi emas. Ada lagi banyak ini hurufatnya. Nanti. Habib yang lain. Ini Habib siapa namanya? Habib Dul Komeng, ya. Kok bisa Anda percaya? Tapi begitulah saudara-saudara. Sabar aja dulu. Indonesia bagi Kristus. Nah, kenapa saya ungkap semacam ini? Ya supaya kita tahu kebohongannya itu. Kebohongan mereka ini, ajaran mereka ini. Tidak ada maksud untuk memfitnah atau apapun. Sekali lagi, ini saya mau memberikan edukasi kepada Muslim dan juga kepada kaum murtadin untuk maju dan terus memberitakan Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.